Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Rizky Indra Putri dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ASEAN. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan Perbara, yang artinya Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh 5 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dan memiliki deklarasi yang ditandatangani di Bangkok. Deklarasi ini disebut dengan Deklarasi Bangkok, merupakan tekad 5 negara tersebut untuk membentuk organisasi regional. 5 negara ASEAN tersebut dipimpin oleh Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan yang terakhir ada Narcisco Ramos dari Filipina. Selain 5 negara tersebut, ada beberapa negara yang masuk ke ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam yang bergabung pada ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu 11 tahun kemudian yaitu Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juni 1997. 2 tahun setelah itu adalah Myanmar bergabung di ASEAN pada 23 Juli 1997. Lalu 1 tahun kemudian yaitu Kamboja. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Tujuan ASEAN ini adalah 1. Mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan juga berbagai sektor lainnya, dan juga beberapa sektor. Lalu yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional serta memenuhi prinsip Piagam PBB. Lalu yang ketiga, yaitu tujuannya dengan meningkatkan bantuan dan penelitian dan pelatihan di segala aspek. Lalu yang keempat, kerjasama dalam meningkatkan pemanfaatan pertanian, industri, dan komoditas internasional, dan komunikasi, dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada kerjasama di organisasi regional dan internasional. Selain itu, ASEAN juga memiliki dasar kerja, antara lain menyelesaikan pertengkaran dan persengketaan secara baik dan damai, tidak menggunakan ancaman atau kekuatan, menjalankan kerjasama efektif, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan integritas semua bangsa. Lalu yang kelima, mengakui hak setiap bangsa untuk kehidupan nasional yang bebas dari ikut campur tangan, subversi, dan konversi luar. Lalu ASEAN juga bekerja sama di berbagai aspek, yaitu bekerja sama dengan MEE di bidang ekonomi, lalu Kanada dan Amerika di bidang pendidikan, lalu dengan Jepang dan ASEAN ini sudah bekerja sama di bidang keamanan dan pertahanan dengan TAC, atau yang berkepanjangan dari Treaty of Amity and Cooperation Southeast Asia. Bekerja sama di bidang ekonomi memiliki fungsi sendiri, yaitu yang pertama, mencegah terjadinya pajak ganda. Lalu yang kedua, dapat menyusun program di bidang pangan. Lalu yang ketiga, ada bekerja sama di bidang perhubungan dan komunikasi. Lalu yang keempat, sepakat mewujudkan kawasan bebas ASEAN atau AFTA, atau melalui CEPT. Yang kelima, yaitu mengerjakan proyek industri ASEAN, yaitu antara lain ada pabrik urea di Indonesia dan Malaysia, lalu pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand, lalu ada pabrik sup. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.